warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang apa yang kita lakukan, meskipun itu ibadah, ternyata sedikit pun Allah tidak catatkan itu sebagai amal ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan hari ini itu diniatkan untuk ibadah, agar nanti menjadi pahala yang akan bisa kita tuai di kelak di kemudian hari, yaitu di akhirat. Ada satu kisah yang nampaknya begitu sangat bagus saya sampaikan terkait tentang segala sesuatu itu tergantung niatnya. Zaman Nabi pernah dikisahkan ada seorang yang kaya raya, kemudian sampai 3 kali gagal atau 3 kali salah dia berniat untuk bersedekah, tetapi yang menerima sedekahnya ternyata bukan orang yang berhak menerima sedekahnya. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika ada seorang yang di malam itu dia berpikir bahwa saya harus bersedekah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sampaikan aku kepada orang yang berhak menerima sedekahku, karena aku benar-benar berniat akan bersedekah atas harta yang aku miliki. Di malam itu kemudian dia keluar rumah, kemudian tanpa bertanya-tanya langsung dia berikan sedekahnya kepada seorang laki-laki yang ditemui di malam itu. Di pagi harinya kemudian ramai orang-orang menjadi bahan pembicaraan bahwa di malam tadi ada seseorang yang menyampaikan sedekah atau memberikan hartanya kepada seorang pencuri. Kabar ini pun sampai kepada seorang yang bersedekah itu, kemudian dia berpikir bahwa dia salah menyampaikan sedekahnya di malam itu. Malam yang kedua dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan aku kepada orang yang benar-benar berhak menerima sedekahku di malam itu. Malam itu pun dia kembali keluar rumah dan kemudian tanpa bertanya-tanya dia bertemu dengan seorang perempuan. Akhirnya dia pun langsung berikan sedekahnya kepada orang itu. Besoknya lagi, ya, masyarakat sekitar diramaikan dengan kabar bahwa di malam tadi ada seorang yang bersedekah kepada seorang pezina. Kabar ini pun sampai kepada orang tersebut. Dia pun kembali berkecil hati bahwa ternyata sedekahnya kembali salah sasaran. Akhirnya dia kembali berdoa di malam yang ketiga, ya Allah, sampaikan aku kepada orang yang benar-benar berhak menerima sedekahku, agar engkau menerima sedekahku. Akhirnya di malam yang ketiga pun dia keluar rumah dan akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan tanpa bertanya-tanya tentang asal-usul dan bagaimana keadaan orang itu, akhirnya diberikan sedekahnya. Dan kembali di pagi harinya kembali ramai itu orang-orang membicarakan bahwa malam tadi ada seseorang yang bersedekah memberikan hartanya kepada seorang yang kaya raya di sekitarnya. Akhirnya kabar ini pun sampai, ya, bahwa sedekahnya yang ketiga pun salah sasaran, ya, karena orang yang kaya raya malah diberikan sedekah di malam itu. Akhirnya setelah 3 kali gagal, orang ini pun kemudian berputus asa, ya, dan tidak melakukan sedekahnya lagi. Akhirnya dia pun tertidur. Di dalam tidurnya kemudian dia bermimpi, ya, malaikat datang dalam mimpinya, ternyata mengabari bagaimana status sedekahnya itu. Akhirnya malaikat menyampaikan bahwa sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keheranan, bagaimana diterima, bukankah yang pertama aku sedekahkan hartaku kepada seorang pencuri? Kemudian malaikat menjawab, tidak, sesungguhnya dengan sedekah yang kau berikan, pencuri itu tidak jadi melayangkan aksinya di malam itu, karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu harta. Kemudian status sedekahnya yang kedua, oleh malaikat dikabari dalam mimpinya, sesungguhnya Allah menerima sedekahmu yang kedua juga. Kemudian dia kembali heran, bagaimana Allah menerima sedekahku? Bukankah sedekahku yang kedua diberikan kepada seorang pezina? Kemudian malaikat mengabarkan, sesungguhnya dengan sedekah yang kau berikan, yang tadinya dia akan melayangkan aksinya
berzina di malam itu, dia tidak menjadi berzina karena telah mendapatkan sedekah darimu. Kemudian yang ketiga, status sedekah yang ketiga, kembali malaikat mengabarkan bahwa ternyata sedekahnya pun diterima Allah. Dia kembali keheranan, bukankah aku berikan kepada orang yang kaya raya, orang yang tidak berhak menerima sedekah? Tidak, sesungguhnya dengan sedekah yang kau berikan, orang kaya yang kau berikan sedekahnya awalnya tidak pernah bersedekah, awalnya tidak pernah menyisihkan hartanya, tetapi dengan sedekah yang kau berikan, engkau telah menyadarkan dirinya bahwa dia kaya dan dia ada dan harus memberikan sedekah kepada kaum fakir miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata apapun yang kita lakukan, asalkan diniatkan ibadah karena Allah, lurus karena Allah, maka Allah pastikan akan catatkan segala amal ibadah yang kita lakukan itu sebagai pahala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi